Bab 641 Sebuah tamparan. Mendengar suara Yumikin memohon pertolongan, Jerry yang tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar sambil berkata, "Katakan padaku, di mana kalian sekarang?" Good Time KTV. Begitu kata-kata Yumikin jatuh, sebuah ledakan keras terdengar, seolah-olah pintu telah didobrak terbuka, kemudian telepon tertutup. Ketika Jerry yang menelepon Yumikin kembali, panggilan itu tidak dijawab. "Tuan Yang, apa yang terjadi?" Yoshua Guan dan Alfredo Han juga menyusul dan bertanya. "Siapa yang tahu di mana Good Time KTV?" Jerry yang bertanya. "Tuan Yang, aku tahu." Gerdi Guan buru-buru berkata, "Ikutlah denganku." Jerry yang tidak punya waktu untuk menjelaskan dan meraih lengan Gerdi Guan. Sebelum Gerdi Guan sadar kembali, dia diseret ke depan oleh kekuatan yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Saat mereka menyaksikan Jerry yang membawa pergi Gerdi Guan, Yoshua Guan dan Alfredo Han saling memandang, keduanya melihat ekspresi serius di mata satu sama lain. Dalam kesan mereka, Jerry yang selalu sangat tenang, seolah-olah tidak ada hal apapun yang bisa membuatnya panik. Tapi barusan, seluruh pribadi Jerry yang seperti binatang buas dalam keadaan marah, dan itu pasti terjadi karena seseorang telah menyentuh garis bawahnya. Baru saja, Tuan yang bertanya di mana Good Time berada, jadi mengapa kita tidak membawa orang-orang kita ke situ untuk mendukung mereka sekarang? Paul Han angkat bicara dan bertanya. "Baiklah, kita akan membawa orang-orang kita ke sana sekarang." Alfredo Han dan Gerdi Guan memutuskan sekaligus. Sementara itu, di bawah arahan Gerdi Guan, Jerry yang memaksimalkan performa Python-nya yang disesuaikan secara khusus, dan mobil itu melaju dengan kencang. Sepanjang waktu, Gerdi Guan memegangi sandaran tangan di dalam mobil, seluruh wajahnya pucat pasi. Dia memiliki ilusi bahwa apa yang dia naiki bukanlah sebuah mobil, tetapi sebuah pesawat terbang. Pada saat ini, Python-nya seperti pesawat yang berakselerasi saat lepas landas. Kuncinya adalah ada banyak kendaraan di jalan, tetapi keterampilan mengemudi Jerry yang sangat baik sehingga mobil itu seperti mainan di tangannya, sepenuhnya di bawah kendalinya. Ada beberapa kali ketika mobil lain terlihat seperti akan menabrak mobil yang dikendarai, tetapi Jerry yang mampu menghindarinya dengan sangat presisi. Good Time, di dalam kamar pribadi kecil. Pada saat ini, kedua wanita itu, Leslie Qin dan Yumi Qin, saling berpelukan, dan wajah mereka penuh ketakutan. Dan di kaki mereka berdua, ada seorang pria parubaya yang berlumuran darah tergeletak di lantai. Meski begitu, pria parubaya itu masih berjuang untuk bangkit dari tanah dan berdiri di depan kedua wanita itu. Dia membawa belati bercahaya di tangannya dan menatap pria tua berpakaian biasa di depannya sambil mengertakkan gigi. Di samping pria tua berpakaian biasa itu, berdiri seorang pria yang sangat muda, baru berusia 24 atau 25 tahun, yang menatap kedua wanita itu, Leslie Qin dan Yumi Qin, dengan senyuman di wajahnya. "Aku tidak menyangka bahwa kedua wanita cantik ini berasal dari latar belakang yang tidak kecil, memiliki orang-orang kuat setingkat ini yang secara diam-diam melindungi mereka." Pemuda itu berkata sambil menyeringai, "Jika kalian menurutiku sekarang, aku akan segera melepaskannya. Jika tidak, dia akan dibunuh di sini." Mendengar kata-kata ini, Leslie Qin dan Yumi Qin hampir menangis. Mereka pasti tidak akan ingin menuruti pemuda di depan mereka. Tetapi jika tidak, pihak lain akan membunuh pria parubaya yang melindungi mereka. "Aku menyarankanmu untuk pergi sekarang, atau kamu pasti akan menyesal." Pria parubaya itu berkata sambil mengertakkan giginya. "Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani mengancamku, Maxue, apa kamu sudah bosan hidup?" Pemuda itu berkata sambil menyeringai. Setelah mengatakan itu, dia kemudian menatap Leslie Qin dan Yumi Qin dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku hampir lupa memperkenalkan diri. Namaku Maxue dan aku berasal dari keluarga Sue dari keluarga kerajaan Kyushu. Mungkin, kalian dari posisi tinggi telah mendengar tentang keluarga Sue, aku dapat memberi kalian perkenalan singkat. Di negara Kyushu yang besar, selain dari 4 daerah besar luar perbatasan,
ada 5 keluarga besar kekaisaran dan 4 keluarga besar raja. Keluarga Sue adalah salah satu dari 4 keluarga besar raja. Kalian pasti pernah mendengar tentang 8 keluarga besar kota Yan, bukan? Di mata keluarga Sue, bahkan jika 8 keluarga besar kota Yan bergabung, mereka tetaplah sampah. Setelah mendengar penjelasan Max Sue, Lexi Qin dan Yumi Qin akhirnya menyadari betapa kuatnya keluarganya. Kecuali aku mati, kamu tidak akan bisa menyentuh sehelai rambut pun di kepala mereka. Pria parubaya yang telah berdiri di depan 2 saudara perempuan, Lexi Qin dan Yumi Qin, mengertakkan gigi dan berkata, sementara dalam hatinya dia sangat terkejut. Dia adalah Ken Kokian, yang telah diatur Jerry yang untuk melindungi Lexi Qin dan Yumi Qin secara rahasia, dan dia mengenal keluarga Sue dengan sangat baik. Keluarga Sue, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 9 keluarga teratas di Kyushu, jadi tidak mengherankan jika pria tua berbaju biasa di samping Max Sue sekuat dia. Bahkan jika dia adalah mantan Raja Malam dari perbatasan utara, dia masih bukan tandingan dari ahli keluarga Sue. Jelas, pemuda di depannya, bahkan di keluarga Sue, adalah keturunan langsung peringkat tinggi. Jika tidak, dia tidak mungkin memiliki ahli yang begitu kuat di sisinya. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membunuhmu lebih dulu. Niat membunuh muncul di mata Max Sue, dan dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, bunuh dia untukku. Tuan Muda Max, pihak lain sangat kuat dan gerakan membunuhnya semuanya dari militer, aku khawatir. Meskipun lelaki tua berpakaian biasa itu tidak menyelesaikan kata-katanya, maknanya cukup jelas. Max Sue mengerutkan kening dan mencibir, bahkan jika tuan di belakangnya adalah sosok hebat di militer, apa yang bisa dia lakukan? Bukankah dia masih seekor anjing di depan keluarga Sueku? Bunuh dia. Ya. Orang tua berbaju biasa itu tidak lagi ragu-ragu, dan dengan gerakan kakinya, seluruh tubuhnya hampir berubah menjadi bayangan, langsung bergegas ke depan Ken Kokian. Ken Kokian telah menahan nafas, dan saat lelaki tua berbaju biasa itu bergerak, dia juga bergerak. Bunuh. Belati di tangannya menebas langsung ke arah pria tua berpakaian biasa itu, memotong kehampaan. Bahkan jika dia harus mati dalam pertempuran. Jika tidak, bahkan jika dia hanya memiliki satu nafas terakhir, dia tidak akan pernah menyerah. Boom! Namun, sudah ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Ken Kokian dan pria tua berpakaian biasa itu, dan tebasan ini bahkan tidak menyentuh baju pria tua itu. Namun, pria tua berpakaian biasa itu melemparkan pukulan ke dada Ken Kokian. Seperti bola karet, Ken Kokian terlempar ke koridor di luar kamar kotak. Tepat pada saat tubuhnya jatuh ke tanah, seluruh nafasnya sangat terkuras, seolah-olah hanya tersisa nafas terakhirnya. Sungguh gigih. Max Sue sedikit terkejut ketika dia melihat Ken Kokian masih berjuang dan mencoba untuk bangun. Namun, lelaki tua berpakaian biasa itu terlihat sangat serius dan mengingatkan sekali lagi, Tuan Muda Max, jangan lupa tujuan kunjungan kita ke Jiangping kali ini. Jika masalahnya menjadi terlalu besar, rencana kita akan hancur. Keluarga Sue pasti tidak akan melepaskan Tuan Muda Max saat itu. Tutup mulutmu. Jengkel, Max Sue langsung menegur, pergi keluar dan jaga aku. Jangan biarkan siapapun masuk ke dalam kamar pribadi ini selangkah pun. Orang tua berpakaian biasa itu mengetahui sifat Max Sue, dan dia sudah merasakan dari sumpah Ken Kokian untuk mati bahwa pihak lain berasal dari latar belakang yang luar biasa. Orang sekuat itu telah dikirim untuk melindungi 2 wanita, jadi bisa dibayangkan seperti apa identitas orang yang bisa menginstruksikan Ken Kokian. Hanya saja, bagaimanapun juga, dia hanya ahli yang menerima gaji dari keluarga Sue dan hanya bisa mengikuti perintah keluarga Sue. Setelah lelaki tua berbaju biasa itu keluar dari kamar pribadi, dia menutup pintu. Ken Kokian tiba-tiba merasa bahwa langit sedang runtuh, dan sekarang dia dihentikan oleh lelaki tua berbaju biasa ini. Dia tidak bisa terus melindungi Lexi Qin dan Yumi Qin sama sekali. Pada saat ini, Lexi Qin dan Yumi Qin di dalam kamar pribadi dan ada Max Sue. Dia sangat jelas tentang apa yang akan terjadi.
Hentikan dia sekarang. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Percayalah, begitu dia berani melakukan apapun untuk menyakiti kedua wanita itu, dia pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan. Wajah Ken Kokian penuh dengan permohonan, bukankah kamu ahli yang datang untuk melindunginya? Jika kamu tidak menghentikannya sekarang, semuanya akan terlambat. Diam. Orang tua berpakaian biasa itu berteriak dengan marah dan menamparkan telapak tangannya dengan kejam ke arah kepala Ken Kokian. Bersambung.